Kita akan lanjutkan pembahasan mengenai fungsi analitik. Telah kita bahas sebelumnya bahwa fungsi fz sama dengan modulo z kuadrat itu meskipun dia kontinu, tetapi dia tidak punya turunan di setiap z yang tidak nol. Bahkan kita bisa katakan bahwa dia tidak analitik dimanapun, karena kan dia cuma kontinu, dia cuma punya turunan di titik z sama dengan 0. Itu tidak cukup untuk dikenakan pada definisi analitik, fungsi analitik. Bahkan fungsi analitik satu titik pun tidak bisa. Sekarang berdasarkan hal tersebut, kita bisa katakan sebenarnya bahwa syarat perlu dari suatu fungsi yang analitik itu adalah kekontinuan di suatu domain D. Jadi kalau misalnya kita bisa katakan bahwa syarat perlu dari fungsi yang analitik pada domain D itu jelas merupakan kekontinuan pada domain tersebut. Mengapa? Karena kalau kita punya fungsi f yang analitik pada domain D, artinya kan dia bisa diturunkan di domain tersebut, di setiap titik di domain tersebut, yang berakibat bahwa f pasti kontinu pada domain tersebut. Makanya dikatakan syarat perlu untuk fungsi analitik itu adalah kekontinuannya. Sekarang tentu untuk lebih mempermudah kita butuh sebenarnya syarat cukupnya. Bagaimana caranya? Nah, kita bisa mengingat bahwa kita telah dikaitkan dengan munculnya syarat cukup untuk turunan yang melibatkan persamaan Cauchy-Riemann. Kita coba lihat yang mana itu. Ini sudah dipelajari sebenarnya sebelumnya. Bentuk syarat cukup turunan di C itu seperti ini. Jadi kalau kita punya fungsi f yang dituliskan dalam komponen U dan komponen V, maka kita hanya cukup memiliki dua hal ini untuk mengatakan bahwa f punya turunan di Z0, yaitu pertama, dia fungsinya harus memenuhi Cauchy-Riemann di titik Z0, karena kita misalnya mau arahkan bahwa f punya turunan di Z0. Yang kedua, turunan parsial dari komponen-komponennya itu kontinu di Z0. Maksudnya apa? Ux, ini Ux, Uy, Vx dan Vy nya kontinu di Z0. Jadi ini merupakan syarat cukup sehingga kita bisa memperoleh bahwa f aksen Z0 itu ada, dan f aksennya itu seperti ini. Nah, inilah maksud saya bahwa syarat cukup inilah yang nanti yang kelak akan sangat bermanfaat untuk konsep fungsi analitik. Kita kembali ke fungsi analitik. Kemudian berdasarkan sifat turunan juga, selain hal tersebut, selain yang syarat cukup turunan tadi yang melibatkan Cauchy-Riemann dan turunan parsialnya untuk setiap komponennya, juga kita akan dipermudah oleh sifat-sifat turunan terkait dengan misalnya kita punya dua fungsi yang analitik pada suatu domain D. Maka jumlahannya ataupun hasil kurangnya ataupun hasil kalinya pasti juga analitik pada D tersebut. Begitu juga dengan pembagiannya selama pembagiannya itu tidak nol. Jadi mereka juga analitik. Ini adalah akibat dari sifat turunan. Di turunan kan telah dipelajari bahwa jika dua fungsi itu punya turunan di titik Z0, maka jumlahannya itu, perkaliannya, pengurangannya, dan pembagiannya ketika khusus untuk pembagiannya tidak nol itu juga punya turunan di Z0. Jadi dari konsep itu maka kita bisa katakan juga analitik berlaku di situ. Fungsi analitik juga berlaku seperti itu. Jadi f misalnya analitik, g juga analitik pada domain D misalnya. Maka kita bisa langsung katakan f tambah g itu merupakan fungsi yang analitik pada domain D. Kita coba lihat contoh pertama terkait dengan fungsi analitik. Misalnya kita punya fungsi fz sama dengan z kuadrat tambah 3 per z tambah 1 dikali z kuadrat tambah 5. Dari fungsi ini kita bisa lihat bahwa dari sisi analitik kita bisa lihat bahwa z kuadrat tambah 3 ini adalah fungsi yang pasti analitik. Bahkan dia entire function atau dia fungsi yang analitik pada setiap titik pada C atau analitik di setiap titik di kompleks. Mengapa? Karena dia bentuk polinomial. Begitu juga dengan z tambah 1, dia juga entire function. Begitu juga dengan z kuadrat tambah 5. Namun di sini yang menjadi kendala adalah karena dia pembagi, sehingga kita harus mengeluarkan untuk z sama dengan minus 1.
artinya dibuat supaya pembaginya tidak nol. Maka kita bisa katakan bahwa fungsi ini analitik di setiap titik pada bidang kecuali di Z sama dengan -1. Nah, apa yang bisa kita tangkap dari sini? Kita juga bisa katakan bahwa kalaupun misalnya kita punya dua fungsi, katakanlah pembilang ini sama penyebutnya, yang masing-masing juga merupakan entire function, belum tentu hasil baginya merupakan entire function. Ini contohnya. Entire function harus diingat, dia adalah fungsi yang analitik di setiap titik di kompleks. Jadi kita bisa lakukan atau kita bisa mengevaluasi suatu fungsi apakah dia analitik atau bukan dengan menggunakan konsep yang ada di turunan. Dan ini saya kira sangat mempermudah kita untuk melihat suatu fungsi itu dia analitik atau tidak. Kita coba lihat contoh yang kedua. Misalnya contoh kedua seperti ini. Yang tadi ini bukan cuma di set sama dengan -1 ya. Ya, dia juga tidak analitik di ini. Di pembuat nolnya pokoknya. Jadi ini set kuadrat tambah 5 sama dengan 0 juga nanti berakibat dia tidak analitik. Itu pembuat nolnya adalah plus minus akar 5i. Jadi ada 3 titik dia tidak analitik. Padahal dia entire function, pembilangnya, penyebutnya juga entire function. Tapi keseluruhannya dia bukan entire function karena dia tidak analitik di 3 titik, yaitu Z sama dengan -1, Z sama dengan akar 5i, dan Z sama dengan minus akar 5i. Nah, seperti itu. Kita lihat contoh yang kedua. Misalnya carilah V. Ini V-nya tidak diketahui. Jadi kita punya fungsi fz dalam bentuk komponen tapi V-nya tidak diketahui. Di mana fx, y itu sama dengan x kuadrat kurang y kuadrat ditambah iv x, y. Ini merupakan fungsi analitik. Kita mau buat supaya ini fungsi analitik. Jadi ditanyakan di sini kira-kira vx, y-nya itu bentuknya bagaimana supaya nanti fx, y ini merupakan fungsi yang analitik. Merupakan fungsi analitik. Tentu di sini jika tidak dikatakan bahwa dia fungsi analitiknya di mana, ini maksudnya itu entire function sebenarnya. Dia analitik secara menyeluruh. Sepertinya seperti itu. Tapi kita lihat dulu apakah memang seperti itu maksudnya. Pertama, telah diketahui bahwa syarat cukup untuk turunan itu yang akan kita manfaatkan untuk menjadi otomatis dia analitik. Karena kan analitik dibangun dari konsep turunan atau fungsi itu analitik kalau dia punya turunan di setiap titik. Nah, sekarang kita lihat dulu. Syaratnya kan ada 2. Yang pertama dia harus memenuhi Cauchy-Riemann. Yang kedua Ux, Uy, V. Kemudian Vx, Vy itu harus continue. Berarti dia harus continue pada domain yang kita maksud nanti di sini. Mungkin pada C. Pertama kita lihat dulu Cauchy-Riemann-nya. Cauchy-Riemann itu kan berarti Uy sama dengan Ux sama dengan pertama kan ini. Ux harus sama dengan Vy. Yang kedua itu Vx harus sama dengan minus Uy. Itu. Kita lihat coba dv dy, V-nya yang dicarikan, kemudian harus sama dengan du dx. Du dx-nya kan U-nya yang ini U-nya. Du dx-nya berarti dapatnya 2x. Kemudian dv dx itu harus sama dengan minus du dy. Dv dx-nya harus sama dengan minus du dy. Du-nya ini, dy-nya ini. Berarti du dy-nya nanti ini dapat minus 2y. Namun di sini kan ada minusnya sini. Maka dapatnya adalah 2y. Maka kita dapat du dy-nya adalah dv dy-nya adalah 2x dan dv dx-nya adalah 2y. Maka dari bentuk ini kita bisa simpulkan bahwa persamaan secara umum dari Vx, y adalah ini. Mengapa ya? Tinggal kita turunkan ini. Hasilnya nanti itu adalah 2x kalau terhadap y dan 2y kalau terhadap kalau terhadap x ya. Kalau diturunkan terhadap x hasilnya 2y, diturunkan terhadap y hasilnya 2x. Tinggal px-nya kira-kira bagaimana modelnya. Nah, ternyata di sini px-nya mesti konstan. Nanti kalau kita teruskan px-nya harus dapat konstan. Karena kita harus dapatkan p aksen x-nya harus 0. Nanti kalau diteruskan. Nanti ini kan kalau diturunkan terhadap x hasilnya harus 2y. Maka anggaplah di sini y.
Namun kalau di sini ada y-nya, kita turunkan nanti terhadap y, nanti di sini ada hasilnya, sehingga hasilnya bukan 2x lagi. Makanya ini harus konstan sebenarnya. Makanya nanti di sini didapatkan di sini px-nya adalah konstan. Maka didapatkan supaya fungsi ini analitik, maksudnya di sini analitik di setiap titik, berarti dia entire function, itu haruslah vx, y-nya adalah 2x kali y tambah c, seperti itu. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini, fx, y sama dengan x kuadrat kurang y kuadrat tambah i 2xy tambah c. C ini suatu bilangan, ini bilangan kompleks, dia konstanta. Ini nanti adalah fungsi yang analitik menyeluruh, fungsi menyeluruh. Jadi dia analitik di setiap titik di kompleks, atau kita katakan dia entire function.